Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan terkait esai yang telah saya buat, yaitu jarimah pencurian dari jarimah perampokan. Jarimah pencurian biasa disebut dengan syarikoh, yaitu dari kata syarikoh yusyariku sarkon. Secara etimologi berarti adalah mengambil harta atau barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan secara terminologi yaitu mengambil harta atau barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan daya tipu muslihat. Poin selanjutnya adalah unsur dari pencurian. Ada 4 unsur, yaitu yang pertama adalah melakukan pencurian atau mengambil barang secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dapat dikatakan dengan sempurna apabila yang pertama adalah barang itu diambil dari tempatnya, dan yang kedua adalah barang pencurian tersebut telah berpindah tangan dari si pemiliknya, dan yang ketiga barang tersebut telah berpindah tangan kepada orang yang mencurinya. Dan unsur yang kedua adalah barang yang diambil merupakan harta, yaitu yang bisa bergerak dan berharga menurut si pemiliknya, serta mempunyai nasab atau sanas, dan yang unsur yang selanjutnya yaitu barang tersebut milik orang lain. Bagaimana seorang pencuri itu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang pencurian tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik. Dan yang keempat adalah adanya itikat yang tidak baik, bahwasanya si pencuri telah mengetahui bahwasanya mencuri adalah haram, akan tetapi dia masih melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan poin yang selanjutnya yaitu syarat dari pencurian. Seorang pencuri bisa dihukum atau dikenakan had apabila pencuri tersebut telah balik atau dewasa. Syarat yang kedua adalah mencuri dengan tidak karena kebutuhan hidup. Yang ketiga pencurian barang tidak karena barangnya mempunyai sifat yang subhat. Dan yang keempat tidak mencuri pada peperangan di jalan Allah. Dan poin selanjutnya adalah sanksi dari pencurian sendiri. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang pencuri melanggar 2 hal. Yang pertama adalah melanggar atas hukum Allah, bahwasanya mencuri adalah haram. Dan yang kedua melanggar hak manusia, bahwasanya pencuri ini telah melanggar atau merampas harta orang lain. Dan untuk hukuman daripada pencuri ini, dia harus mempertanggungjawabkan 2 pelanggaran tersebut, yaitu hak untuk mengganti rugi dan menebus kesalahannya dengan cara hukum potong tangan silang. Dan poin yang terakhir adalah cara pembuktian jarimah pencurian ini. Cara pembuktiannya ada 3, yaitu yang pertama adalah saksi, bagaimana saksi itu dapat dari 2 orang perempuan atau laki-lakinya. Dan yang kedua adalah pengakuan, dan yang ketiga adalah sumpah. Dan yang selanjutnya adalah jarimah perampokan. Jarimah perampokan adalah bagaimana seseorang melakukan tindak kejahatan, merampas harta seseorang dengan cara terang-terangan dan secara intimidasi menggunakan senjata, dan dilakukan 1 orang atau dengan kelompok. Unsur dari jarimah perampokan ini bedanya dengan jarimah pencurian, yaitu merampok itu secara bersama dan menggunakan kekerasan, dan sedangkan pencurian secara sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan kekerasan. Untuk syarat dari jarimah perampokan sendiri yaitu sama dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya di syarat jarimah pencurian.
Dan poin selanjutnya adalah sanksi. Sanksi dari perampokan ada beberapa spesifikasi. Yang pertama, ketika seorang perampok itu hanya mengintimidasi, maka dia hanya dihukum oleh hukum potong tangan silang. Dan yang kedua, apabila perampok ini merampas harta seseorang saja tanpa membunuh, dia juga akan dikenai hukum potong tangan silang. Dan yang ketiga, apabila dia membunuh dan tidak merampas harta, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan yang terakhir, ketika perampok ini membunuh korban dan merampas hartanya, maka akan dikenakan hukuman mati dan disalib setelah meninggal. Dan yang poin terakhir yaitu cara pembuktiannya. Cara pembuktian dari jarimah perampokan ini adalah, yang pertama adalah saksi, yaitu terdiri dari dua orang perempuan atau laki-laki dan pengakuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau punya maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.